Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita berkesempatan untuk ngobrol ya sama Kak Nurul Hikmah Sabila. Masih ingat sekali nama lengkapnya. Kak Nurul mungkin yang Pak Agus tahu ya, kenal beberapa tahun lalu sebagai murid Pak Agus, sekarang sudah membumbung tinggi ya menjadi seorang mahasiswa. Mungkin Kak Nurul mau berkenalan dulu sama teman-teman, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah Sabila, dipanggilnya Nurul, alumni Angkatan 11 SMP Anissa. Sekarang alhamdulillah kuliah di Telkom semester 8 jurusan Teknik Industri. Gitu. Itu saja. Iya. Baik. Aku panggil Kak saja ya. Kak Nurul ini kan sudah semester 8 ya. Mungkin sebelum ke semester 8, pertanyaan bagus, kenapa harus teknik industri ya? Dan kenapa harus Bandung gitu? Mungkin boleh jelaskan ke teman-teman, karena ini yang nonton kan pasti ada juga yang masih mau kuliah kan? Iya. Ada yang mungkin masih sekolah SMP gitu. Mungkin boleh ceritanya seperti apa bisa masuk teknik industri dan di Bandung, Telkom? Pertama, kenapa teknik industri dan di Bandung? Sebenarnya bukan tujuan utama Nurul untuk pilih jurusan dan universitas itu. Karena memang itu pilihan terakhir. Kan orang-orang biasanya kan memang tujuannya kan PTN ya Pak, untuk belajar perguruan tinggi negeri, karena kan udah dipandang bagus oleh masyarakat seperti itu. Terus tiba-tiba kepikiran lah, kalau misalkan nggak dapet, kira-kira gimana nih cadangan kampusnya. Terus di SMA, Ibu BK-nya itu bilang ada kampus bagus, Universitas Telkom. Saya penasaran lah. Dari kata-kata bagus, saya udah percaya, wah kayaknya ini beneran bagus kampusnya gitu kan. Nah, akhirnya saya coba daftar. Sebenarnya saya bingung Pak, Nurul bingung pengen jurusan apa ya di Telkom. Dilihat juga kalau di Telkom itu kan kebanyakan jurusannya teknik, terus kemudian ilmu komunikasi yang jurusan-jurusan IPS lah, yang kan kebetulan di SMA Nurul itu ambil IPA. Jadi kalau misalkan ambil jurusan di Telkom itu relevannya itu jurusan teknik-teknik semua gitu. Terus kira-kira mikir lagi nih, teknik-teknik apa ya yang kira-kira cocok untuk Nurul sendiri. Kalau kata orang-orang, teknik yang nggak teknik banget itu apa sih? Teknik industri. Jadi teknik industri itu belajarnya tuh nggak teknik banget gitu. Semua mata kuliah dipelajari. Kalau misalkan teknik mesin itu kan kayak khusus ke mesin aja. Sistem informasi dia lebih mendalami sistem informasinya. Sedangkan teknik industri itu kita belajar semua mata kuliah, entah itu ada mesin, ada sistem informasi, kemudian kita juga belajar ngoding, marketing, dan lain sebagainya begitu Pak. Jadi istilahnya nanti lulusnya itu mudah lah, mau ke arah mana itu banyak pilihannya gitu Pak untuk jadi lulusan teknik industri. Jadinya saya tertarik untuk ambil jurusan teknik industri di Universitas Telkom yang katanya bagus dulu. Dan ternyata setelah dijalani, memang alhamdulillah sudah jadi kampus yang bagus. Universitas Telkom nggak kalah dengan kampus-kampus PTN yang lain gitu. Iya. Sekaligus promo ya. Iya. Berarti berawal dari tentunya tujuan melanjutkan kuliah dan ada rekomendasi kampus yang bagus. Alasannya itu ya. Betul Pak. Mungkin kalau guru BK-nya menyebutkan kampusnya di selain Bandung, juga menurut mungkin akan ke sana ya. Tentang teknik industri tadi ada dua hal yang bagus amati. Pertama, teknik industri lebih mempelajari semua hal dalam ini terkait dengan teknik tentunya ya. Ya betul. Sejauh ini mungkin yang Nurul rasakan selama mempelajari itu, hal-hal apa yang Nurul dapatkan ketika mempelajari coding, ketika mempelajari tadi marketing, seperti apa sih persisnya yang dipelajari di bangku kuliah, seperti apa? Misalnya untuk coding bagaimana, kemudian untuk marketing seperti apa? Persisnya ya. Jadi kan memang itu kan banyak mata kuliah yang dipelajari ya, tapi nggak semerta-merta nggak nyambung antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Tapi memang itu saling berkesinambungan begitu antara satu mata kuliah dan mata kuliah lainnya. Contoh misalkan ada mata kuliah manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok itu nanti di mata kuliahnya itu dia ngebahas bagaimana
kita dalam mendistribusikan suatu barang, kemudian dalam mendistribusikan suatu barangnya itu kira-kira proses-proses apa saja sih di dalamnya itu nanti misalkan ada proses rencana produksi yang akan dilakukan, kemudian setelah produknya jadi nanti akan distribusi channelnya kemana aja itu kan nanti untuk cari channelnya kemana aja itu bisa pakai operational research. Misalkan nanti mau ngirimnya itu efektifnya itu pakai apa ya? Pakai jalur darat kah, jalur udara kah gitu. Jadi memang kalau dirasa mata kuliah yang dipelajari ini, kita tuh kalau di teknik industri, kita bisa istilahnya mendiagnosa penyakit-penyakit di sebuah perusahaan gitu. Kita lihat dari helikopter view, banyak yang kita lihat gitu. Nggak cuma dari satu sudut pandang aja, jadinya kemungkinan kalau misalkan pandangannya di nanti kerjaan itu, kita yang ngediagnosis kira-kira kurangnya apa nih, nah nanti yang spesialisnya itulah yang ngebenerin gitu. Jadi kita lebih mendiagnosa suatu masalah yang kemudian nanti gimana sih caranya masalah ini kemudian bisa terselesaikan secara nantinya efektif dan efisien seperti itu. Ya. Helikopter view ya, jadi melihat dari banyak sudut pandangnya, tidak hanya dari satu sisi. Kemudian dari sekian mata kuliah yang Kak Nurul pelajari, mata kuliah apa yang sejauh ini menurut Kak Nurul sangat antusias untuk mengikuti mata kuliah itu? Ya, sangat antusias ya. Saya sekarang itu yang benar-benar antusias ke arah itu sih Pak, marketing, bisnis, dan ekonominya lah gitu Pak. Kalau misalkan memang kan kita kan nggak semuanya tentunya ahli dalam semua mata kuliah gitu kan, nggak mungkin. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka di bagian ekonomi, marketing, bisnis seperti itunya Pak. Ada lagi satu materi kuliah yang memang lebih menjurus ke produksi pabrik seperti itu. Tapi saya lebih ke manajemen engineering-nya. Manajemen, marketing, bisnis ya? Bisnis. Sejauh ini apa yang pernah Kak Nurul lakukan terkait dengan mata kuliah itu? Apakah mungkin menulis jurnal kah, atau mungkin magang di perusahaan yang memang berhubungan dengan marketing langsung? Kalau magang sih belum sih ya Pak, cuman sekarang itu kalau yang berhubungan dengan yang mata kuliah saya suka, saya ambil tugas akhir yang memang saya tekuni di bidang bisnis seperti itu. Jadi saya ambil topiknya itu analisis bisnis menggunakan metode bisnis modal kanvas gitu. Jadi nanti kita lihat kira-kira bisnis yang ada saat ini apakah itu perlu dilakukan pengembangan bisnis lagi, improvisasi dan sebagainya macamnya seperti itu Pak. Dilihat dari sisi engineering management. Engineering management. Boleh Kak Nurul bagikan sedikit kisah saja tentang engineering management. Kira-kira contoh kasusnya seperti apa? Kalau engineering management itu di kampus, kebetulan kan di kampus itu jadi teknik industri di akhir semester 7 sampai dengan semester 8 itu kita nanti bisa milih fokusnya mau ke arah mana. Yang pertama ada engineering management, terus ada yang ke arah tadi sistem produksi, otomasi, dan sebagainya seperti itu. Kalau misalkan di engineering management, memang bidang-bidang yang dibahas itu seperti, contohnya tadi kan bisnis analis, kita belajar pemodelan bisnis, kemudian kita belajar manajemen risiko, manajemen keuangan yang sifatnya ekonomi-ekonomi lah. Terus kalau ada marketing juga, marketing, gimana caranya nanti manajemen marketing yang baik. Terus ada human capital, di situ kayak yang berhubungan dengan sumber daya manusianya gitu. Dan kewirausahaan satu. Kalau misalkan di ilmu engineering management itu yang dibahas seperti itu untuk teknik industri. Banyak, luas ya ternyata ya. Luas Pak. Kalau di kampus sendiri, dari jurusan-jurusan yang tadi di semester 7 dan 8 ya, iklimnya seperti apa Kak Nurul? Iklim dalam arti kebanyakan mahasiswa akhir itu lebih banyak yang mengambil jurusan yang manakah? Dan mungkin kalau Kak Nurul boleh tahu, kira-kira alasan mereka apa? Ambil jurusan, penjurusannya ya Pak ya? Lebih ke spesifiknya itu ngambil apa?
Kalau yang saya lihat itu kita itu memang diporsikan begitu Pak. Jadi nggak semerta-merta ya udah kalau misalkan kita pengen di sini semuanya ke sini kan nanti yang lain kan nggak keisi sama mahasiswanya gitu ya. Jadi memang dipetakan gitu yang memang nilainya lumayan lumayan itu biasanya dia ngambilnya yang engineering management karena dianggap lebih mudah. Kalau misalkan yang pabrik terus yang supply chain management itu kan memang agak teorinya itu bukan teori-teori yang memang general ya. Kalau misalkan engineering management kan itu ada marketing lebih general. Kalau misalnya pabrik-pabrik itu kan sifatnya lebih ke pabrikan terus ada analisis mesinnya lah dan selain sebagainya. Jadi orang-orang sepertinya lebih tertarik ke engineering management itu sendiri sih Pak bahasnya. Tapi memang karena ada kuota juga, jadinya kelempar lah orang-orang ke yang nggak mereka inginin gitu. Tapi akhirnya ya nggak mau harus terima itu. Jadi karena ada kuotanya juga. Nah, tentang kuota, apakah memang ada seleksi khusus kah? Syarat khusus ketika harus masuk ke jurusannya ini, seperti itu? Iya, yang pertama itu ada cepet-cepetan ambil kuotanya. Jadi diseleksinya biasanya melalui IP ya, IP terakhir. Kalau untuk yang biasanya yang diminati itu yang pertama itu bisnis analis terus marketing. Kalau memang itu yang pertama itu kemarin penuhnya bisnis analis karena penuh itu ya memang orang-orang yang IP-nya itu lumayan tinggi lah istilahnya. Yang kedua itu marketing. Jadi di rankingin sesuai IP sih rata-rata Pak sama kalau misalkan di luar kampus itu kan banyak organisasi gitu Pak. Jadi setiap keprofesian, jadi ibaratnya ada satu organisasi namanya keprofesian. Jadi sebelum nanti kita ke semester 7 atau ke semester 8, ada namanya keprofesian di mana mahasiswa-mahasiswa ini istilahnya bisa masuk organisasi ini, kita bisa lihat kira-kira nanti semester 7 sama semester 8 apa sih THTA, apa ya, topik-topik apa sih yang bakal dibahas untuk tugas akhir dengan cara ikut si organisasi keprofesian ini. Contohnya ada keprofesian bisnis analis, ada keprofesian marketing, di mana nanti ketika memang masuk ke profesian itu akan dimudahkan untuk nantinya masuk ke penjurusannya, karena memang sudah jadi pengurus gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ikut organisasi itu, kita harus fighting di kuotanya itu, gitu. Jadi organisasi itu bisa lebih mendukung ya? Betul. Untuk IPK terakhir itu hanya diambil indeks prestasi terakhir atau akumulasi rata-rata dari semester awal? Akumulasi nih Pak. Akumulasi ya. Akumulasi. Tapi berarti starting dari semester 1 bisa menjadi kunci ya. Iya betul. Semester 1 bagus, kedua bagus, peluang untuk berarti bisa dikatakan siapa yang memang benar-benar sungguh-sungguh ya belajar di Telkom University, peluang untuk mendapat kuota lebih besar ya. Iya Pak, tapi itu berlakunya hanya di jurusan saya ya Pak. Nggak tahu juga jurusan lain itu gimana, soalnya kebijakan setiap fakultas dan jurusan beda-beda. Ya. Tentang organisasi keprofesian, apakah itu sifatnya wajib atau pilihan? Pilihan Pak. Jadi sifatnya itu kayak open recruitment aja gitu Pak. Nggak diwajibkan untuk mahasiswanya ikutnya. Kenapa? Dan itu ada masa bergabungnya kan, misalnya? Oh, iya. Ada. Jabatannya gitu ya Pak? Ada. Ya, jabatan atau mungkin lebih tepatnya kapan dia bergabung, kapan kemudian dia selesai begitu purna tugas. Ada Pak. Kan dulu waktu itu ikut organisasi yang mana? Kalau keprofesian saya nggak ikut, tapi kalau organisasi di kampus itu saya mulai coba kemarin itu ambil ikut organisasi sosial, komunitas sosial, sama satu lagi himpunan sih Pak. Kalau yang komunitas sosial seperti apa? Kalau komunitas sosial itu ada di jurusan saya namanya Society Social Community. Jadi di dalamnya itu organisasinya tugasnya apa, kegiatannya apa? Kegiatannya menyelenggarakan aktivitas-aktivitas sosial, semisal mengajar di sekolah dasar terdekat di sekitar kampus. Setelah itu ada mengadakan kegiatan bakti sosial. Setelah itu bina apa ya? Ke panti-panti gitu. Lebih ke kegiatan sosial gitu. Yang pernah Kak Nurul ikuti semuanya kan atau salah satunya Pak? Misalnya mengajar kah? Mengajar. Mengajar, seru banget. Ini teman-teman viewer ya, gimana kalau kita tantang Kak Nurul sekarang untuk Waduh, apa tuh Pak? Ngajar apa waktu itu?
ngajar anak SD bahasa Inggris kayaknya waktu itu. Boleh kan dicoba sekarang? For minute. Pak bagus guru murid SD-nya barangkali. Belajar ini. Hello, good morning guys. How are you? Ya gitu. Today kita mau belajar apa nih, kan biasanya anak SD-nya ini tuh kurang apa ya Pak? Kalau Anissa kan udah tahu ya bahasa Inggris kalau dari dasarnya. Kalau ini kan belum tahu, jadi kayak bridging-nya itu pakai bahasa Indonesia. Kita mau belajar apa nih sekarang anak-anak? Adik-adik. Jadi sekarang temanya itu kita mau belajar buah-buahan nih. Nah, di sini kalian lihat nggak sih ada banyak nih gambar-gambar buah. Ya, biasanya kita ada media untuk mengajar gitu ya Pak. Jadi kan orang biar seru. Anak-anak itu kan tertarik kalau ada gambar-gambarnya. Biasanya ditempelin tuh gambar-gambarnya di papan tulis. Terus adik-adik coba ya ikutin aku. Ini namanya buah apa nih? Jeruk. Terus kita spelling tuh. Bahasa Inggrisnya jeruk orange. Nah, ayo coba ikutin apa bahasa Inggrisnya jeruk orange gitu. Nanti mereka ikutin gitu, Pak. Pokoknya interaktif deh antara kita dan anak-anaknya. Iya. Jadi pengalaman beragam apa yang kalian dapatkan selama mengajar itu? Di ngajar ya, wah pengalamannya ternyata jadi guru itu nggak mudah. Karena muridnya subhanallah banyak-banyak bersabar. Yang bener macam-macam Pak muridnya, nggak ekspektasi kayak gitu. Entah dia yang tiba-tiba di bawah kolong meja, kita panggilin, ayo kamu ngapain di situ deh, ayo belajar gitu. Tiba-tiba yang kayak gini lah di meja sendiri, kenapa kamu? Jangan sedih gitu, pokoknya gitu deh. Itu di sekolah formal ataukah di semacam sekolah-sekolah non formal begitu? Di sekolah non formal, yang memang sekolahnya itu kurang apa ya istilahnya, fasilitasnya kurang memadai gitu, ya Pak? Kurang support ya? Iya, kurang support. Berarti bergabung di komunitas sosial, memberdayakan komunitas sosial juga sebenarnya ya, yang kalian lakukan ya. Iya. Sejauh ini untuk kegiatan-kegiatan sosial itu bagaimana support dari pihak kampus atau mungkin dari barangkali dari pihak swasta atau mungkin barangkali teman-teman mahasiswa, sejauh ini seperti apa supportingnya? Supportingnya alhamdulillah supporting sekali untuk dari pihak kampus sendiri, karena kita memang itu kan jadi itu merupakan salah satu program kerja dari himpunan sendiri Pak. Jadi himpunan itu kan langsung dibawahi oleh program studi gitu, kepala program studinya dari teknik itu. Jadi ada laporan tersendiri ketika memang kita akan mengadakan suatu acara, harus ada kita lapor ke ketua himpunannya, nanti ketua himpunannya akan melapor ke kepala prodinya. Jadi memang ada laporan, jadi prodinya tahu. Dan kita salah satu program dari komunitas itu yang satu biasanya ngadain lomba dan biasanya juga dapat dukungan dana dari fakultas gitu Pak. Lomba karya ilmiah. Jadi sekarang kalau untuk tentang himpunan yang Kak Nurul gabung, nama himpunannya apa? Himpunannya HMT, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, tapi saya masuknya itu di MPM, Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Teknik Industri. Lebih tepatnya seperti apa itu tugas-tugasnya? Tugas-tugas saya. Jadi bedanya itu kalau misalkan HMTI itu lebih kepada apa ya, dia kalau misalkan saya nih MPM, kita nampung aspirasi-aspirasi mahasiswa, nanti dari aspirasi-aspirasi mahasiswanya kita salurkan ke HMTI, di mana nanti kira-kira apa yang kurang, apa yang sekiranya perlu dikembangkan dari jurusan teknik industri ini akan direalisasikan di himpunan itu. Jadi banyak banget di himpunan itu kan ada berbagai macam apa ya departemen dan biro-bironya gitu. Jadi setiap departemen dan biro itu berusaha untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi yang ada di mahasiswa itu, Pak. Jadi lebih kepada in touch dari HMTI ke mahasiswanya itu lebih ke HMTI-nya, tapi kalau misalkan kita itu lebih ke mendengarkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswanya. Itu kalau MPM. Jadi mirip-mirip dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa ya? Iya, betul, Pak. Iya. Aspirasi apa yang sejauh ini teman-teman pernah sampaikan ke MPM ya? Oh iya.
Jadi kalau misalkan aspirasi apa saja sih yang kita tampung gitu ya Pak ya? Aspirasinya yang pertama itu biasanya dari kinerja apa ya, HMTI itu sendiri, seperti kinerja HMTI, himpunannya, dan juga MPM-nya. Terus yang kedua bisa aspirasi tentang komunitas yang ada di HMTI dan juga laboratorium, seperti itu. Kemudian bisa aspirasi mengenai sarana dan prasarana di teknik industri, seperti itu Pak. Jadi cakupannya itu banyak sih Pak. Tapi kita bikin per segmen. Jadi yang pertama ini misalkan bulan ini aspirasi tentang himpunan, nanti setelahnya itu aspirasi tentang komunitas dan juga keprofesian dan laboratorium. Gitu. Setelahnya itu aspirasi tentang sarana dan prasarana di teknik industri, seperti itu Pak. Jadi buat blog-blog seperti itu ya? Iya. Dibuat segmentasi ya, untuk memudahkan eksekusi tentunya ya? Betul Pak. Bagaimana kemudian pihak NPM ya dalam hal ini untuk tentu kan dia tidak sendiri tentunya, dalam arti ketika sudah dapat aspirasi pasti kan ada peluang untuk juga untuk bisa jadi bicara dengan jurusan, bicara dengan program studi, atau mungkin bisa jadi malah berbicara dengan mahasiswa dari departemen yang lain, katakanlah teknik mesin atau mungkin teknik yang lain. Teknik mesin ada di Telkom? Bapak suaranya tadi Oh, suaranya kurang kencang ya? agak kurang jelas Pak. Oh, kurang jelas, baik. Iya, Mak. Tentang aspirasi tadi, kemudian bagaimana tindak lanjutnya biasanya yang akan dilakukan bersama teman-teman NPM? Apakah kemudian bicara dengan perwakilan mahasiswa itu sendiri, atau mungkin malah justru juga berdialog dengan pihak jurusan, atau malah bisa jadi berdiskusi bertatap muka dengan mahasiswa dari jurusan lain, barangkali seperti apa tindak lanjutnya? Oh iya. Sebelumnya, sebelum saya bicara tentang tindak lanjutnya, mungkin di MPM itu kan ada beberapa komisi A. Jadi komisi A itu tugasnya adalah menampung aspirasi. Mereka buat sebuah platform yang isinya nanti gimana caranya, entah form, entah dalam bentuk tag, biar mahasiswanya itu ngisi aspirasi mereka. Kemudian setelah aspirasinya terkumpul, dari komisi A dikasih ke komisi B. Kebetulan saya komisi B kemarin. Jadi tugasnya apa terkait dengan aspirasi sendiri? Aspirasi kan tentunya bahasanya kan belum tentu bahasa yang baku dari mahasiswa-mahasiswa, belum tentu bahasanya juga mudah dimengerti begitu kan Pak. Ya, mentah begitu ya. Bahasanya masih mentah lah istilahnya. Ya diolah di komisi B. Jadi kira-kira aspirasi apa saja sih yang dianggap layak gitu untuk nantinya disampaikan. Terus bahasanya itu dijadikan ejaan yang disempurnakan seperti itu. Kemudian disegmentasiin, bisa dikelompok-kelompokkan lah. Nah, nantinya akan mempermudah dari setelah sudah ejaannya disempurnakan, kemudian aspirasinya dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis aspirasi, itu kan udah bagus tuh, udah istilahnya enak lah dibacanya. Setelah itu baru dikasih ke komisi C. Komisi C ini tugasnya apa? Komisi C ini tugasnya, ya Pak? Presentasi? Ya. Bagaimana nanti aspirasinya ini disampaikan ke pihak yang berkepentingan gitu, dengan cara mengadakan press conference biasanya Pak. Jadi kita ngadain press conference di situ dari kaprodinya diundang, dari mahasiswa-mahasiswa teknik industrinya diundang. Jadi aspirasi-aspirasi yang memang mereka anonimus nggak mau nyebutin nama gitu, nanti mereka tinggal join di situ. Kemudian nanti aspirasi yang sudah ditulis dijawab sendiri sama yang bersangkutan gitu. Ya. Mungkin boleh cerita salah satu yang aspirasi yang selama ini pernah kamu tangani langsung? Aspirasi salah satunya Pak. Kemarin itu misalkan satu dari aspirasi kelas internasional masalah. Terkait dengan informasi, ada satu mahasiswa yang bilang bahwasannya informasi-informasi terkait beasiswa, kemudian program-program kelas internasional itu belum terinfokan dengan baik gitu. Jadi dia belum dapat info-infonya gitu. Sebaiknya kata yang ngasih aspirasi ini, sebaiknya untuk penginformasian dari yang program-program itu bisa disalurkan lebih baik lagi, diinformasikan ke mahasiswanya lebih baik lagi. Jadi mahasiswa tahu gitu ada program apa saja yang lagi sedang diadakan di fakultas begitu. Jadi nanti untuk aspirasi seperti itu diserahkan ke kaprodi. Nanti kaprodinya sendiri nanti bakal mengklarifikasi
di press conference-nya itu. Berarti tentang isu ya, isu kelas internasional ya, informasi bukan isu ya. Iya. Jadi yang sebenarnya ya, kalau tadi dibilang bahan mentah berarti yang benar-benar tahu kondisi lapangan Komisi A ya berarti ya. Kondisi lapangan itu seperti apa ya, Pak? Misalnya bahasa yang disampaikan, Hmm. gestur tubuh, emosi dari mahasiswa itu sendiri ya. Oh, Benar tidak? Komisi A dan Komisi B sih, Pak. Komisi A dan Komisi B ya. Karena Komisi B kan ngolahnya juga, jadi kita lihat nih Ya. aspirasinya kayak gimana. Kadang-kadang kata-katanya ini apa gitu. Ya. Ya, ya. Maksudnya kayak gimana gitu. Komisi C tinggal enak dalam tanda petik menyampaikan ulang ya, karena semuanya pasti masing-masing punya peran masing-masing ya. Iya betul. Komisi C tidak akan bisa menyampaikan tanpa peran A dan B, dan A dan B tidak akan maksimal kalau kemudian hasil aspirasi tidak disampaikan ke yang berkepentingan. Ya. Sejauh ini apakah pernah sempat mengalami kendala dalam menjalani aktivitas di himpunan ya, Kak Nurul? Himpunan ya, pasti ada sih Pak kendala. Salah satunya mungkin kalau terkait aspirasi, kadang-kadang kita kan pengennya banyak aspirasi yang masuk, tapi ternyata baru 5, ditungguin belum ada lagi. Gimana caranya kita kemudian branding lagi nih supaya mahasiswa-mahasiswa ngisi aspirasinya gitu. Dengan cara ya kita adain misalkan setiap angkatan itu dikasih perwakilan untuk mereka suruh kasih aspirasi, setiap kelas minimal 1 aspirasi di perwakilannya yang udah hadir gitu. Kalau misalkan masalah-masalah lain ya kadang apa ya Pak? Itu miskomunikasi sih pasti kadang-kadang ada ya Pak, entah dari komisi A ke komisi B, loh ini kok aspirasinya masih aspirasi tahun lalu gitu. Yang baru mana aspirasinya? Oh ternyata salah kirim gitu. Terus komisi C, ini harus ayo cepet ini udah mau press conference. Oh iya aspirasinya belum diolah semua gitu deh Pak. Ya paling masalah-masalah kayak gitu Pak. Iya, ya. Lebih aspirasi itu sendiri ya, dari aspirasinya mungkin ajak ya. Dari waktu-waktu atau mungkin belum maksimal, belum banyak yang berikan ide. Iya betul. Ya itu kan lebih boleh dikatakan itu kan sifatnya internal ya. Kak Nurul berdiskusi, bertemu, bertatap muka dengan teman-teman di kampus itu kan sifatnya internal. Bolehkah Kak Nurul ceritakan yang pernah Kak Nurul alami, terutama sejauh ini bagaimana kiprah Telkom University, khususnya teknik industri, bagaimana mereka expans ke dunia luar? Katakan misalnya adakah program kerjasama dengan kampus lain, atau mungkin pernah studi banding ke perguruan tinggi yang lain, atau mungkin semacam itu. Boleh diceritakan? Kalau kemarin itu untuk program studi banding itu dikhususkan untuk yang kelas-kelas, kalau programnya sendiri ya, program studi bandingnya itu kebetulan khususnya itu di kelas internasional, jadi mereka itu kemarin studi banding ke kampus Malaysia internasional. Nah untuk yang kerjasama kemarin itu semester 7 ada kerjasama program mengajar kampus Merdeka ya, jadi ada beberapa mahasiswa Trisakti yang memang ikut pembelajaran di Telkom sendiri seperti itu Pak. Kalau yang saya alami belakangan ini seperti itu. Ya, kerjasama kampus ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah yang lagi benar-benar booming itu ada wisuda metaverse. Jadi ada kerjasama Telkom sama saya lupa, pokoknya kerjasama antara Telkom dan lembaga apa. Jadi wisudanya itu pakai metaverse. Itu yang terkini ya? Iya. Oh iya. Jadi Telkom itu sebisa mungkin beradaptasi dengan istilahnya kemajuan teknologi yang ada gitu Pak. Iya, sangat identik Telkom ya. Iya. Iya. Bagus kalau yang wisuda metaverse. Bentuk persisnya seperti apa Bu juga belum pernah melihatnya, tapi pasti itu akan menjadi sesuatu yang sangat unik ya. Betul Pak. Adakah hal yang lain selain tadi, selain studi banding, kemudian kerjasama wisuda, mungkin kalau untuk kerjasama magang, apakah juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar dunia, perusahaan multinasional? Iya Pak.
kemarin yang Nur rasakan kebetulan ada kerjasama antara Telkom dan juga kementerian-kementerian, kemudian apa ya itu, lembaga riset yang dikti-dikti itu. Kebetulan kemarin saya ambil di program kerjasamanya itu, Pak. Jadi saya ikut magang di Kementerian Pembangunan Nasional gitu, lewat poster yang ada diberikan dari fakultas begitu, Pak. Jadi kerjasama dengan kementerian. Ya. Kampus, lembaga kementerian, dan pihak swasta ya tadi, metaverse. Iya, betul. Jadi memang ekspansinya global ya untuk Telkom University. Tentang event yang selama ini pernah Kak Nur temui selama di Telkom University, event apa saja? Kalau boleh cerita teman-teman, baik yang hubungan dengan teknik industri secara langsung atau mungkin secara umum yang pernah ada di Telkom University. Event dari kampus ya, secara keseluruhan sebenarnya banyak banget, Pak, kalau event. Tapi kalau yang Nurul tahu dan dalami banget itu salah satunya untuk teknik industri sendiri. Dia ngadain event yang paling besar itu bisnis model competition. Jadi bisnis model competition itu yang ngadain itu dari Industrial Creative Season nama organisasinya. Jadi satu organisasi yang khusus untuk menangani tadi event bisnis seperti itu, Pak. Jadi itu udah internasional juga sih. Kemarin itu terakhir bekerjasama dengan perusahaan Jepang begitu ya. Kemudian untuk mengadakan webinar untuk event-event seperti itu, eventnya seperti apa sih? Jadi kayak kita membuat suatu model bisnis dengan pengembangan banyak aspek sih. Kemarin itu ada model bisnis dari aspek lingkungan, kemudian aspek produksi dan sebagainya macam seperti itu, Pak. Yang lebih ke arah TI-nya sendiri. Kalau di luar TI kayaknya banyak sih, Pak. Cuman saya Iya. Berarti bisa dikatakan mungkin business model competition ini mungkin ya ikon dari teknik industri bisa jadi ya. Iya, Pak. Kalau mungkin dulu di SMA itu kan sangat identik dengan pensi ya, pentas seni. Iya, betul, Pak. Teknik industri punya PNC ini mungkin. Kan dulu ada pesan untuk teman-teman yang mau kuliah nih atau mungkin yang saat ini sedang kuliah. Pesan untuk teman-teman secara umum boleh. Yang mau kuliah dan yang saat ini sedang kuliah. Untuk pesannya yang mau kuliah, kan bentar lagi udah mau kuliah nih, jangan lupa kalian mantepin deh jurusan yang kalian inginkan itu seperti apa. Jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah kalian berpikir, oh saya salah jurusan atau saya salah nih, sesat nih jurusannya gitu kan. Dan sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan memang nanti nggak terima di PTN, nggak apa-apa, mungkin itu jalan terbaik kamu diterima di kampus yang sekarang nanti yang kamu akan belajar di sana gitu. Bukan berarti itu nggak terbaik, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kamu, bukan kamu yang mengetahui terbaik buat kamu sendiri. Nah, untuk itu jangan lupa nanti di kampus itu benar-benar beda sama SMA. Jadi kalau kamu nggak survive ya kamu bakal tertinggal lah seperti itu. Jangan sampai kamu nantinya mengulang-ulang mata kuliah. Pokoknya dari semester 1 semangat itu harus ada gitu. Jangan sampai semester 1 ya masih semester 1 gitu kan, masih istilahnya masih ya mudah lah, enggak. Jangan. Semangat itu kalian pupuk dari semester 1 sehingga nanti terus-terus berkembang sampai dengan semester 8 yang akan memudahkan kamu nantinya juga di dunia kerja kemudian. Nah, untuk yang lagi kuliah, tetap semangat. Pasti banyak banget tantangan di kuliah yang memang ya sedih, susah, senang kalian laluin. Tapi percaya semua itu bakal terlewati dengan baik. Kamu harus survive gitu. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan karena ya ingat tujuan kamu kuliah itu untuk apa. Ingat yang kuliahan kamu siapa. Kuliah itu nggak mahal, nggak murah. Kuliah itu nggak murah, sorry. Jadi maksimalkanlah apa yang sudah kamu dapat, apa yang sudah kamu bisa rasakan di kuliah ini.
explore diri kamu, benar-benar explore di kuliah, karena memang yang Nur rasakan itu kuliah itu benar-benar mengembangkan diri kamu ketika memang kamu ingin berkembang di kuliah itu. Jadi jangan takut untuk mengeksplor diri kalian di kuliah, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian, berusaha cari hal-hal yang memang kalian belum pernah rasain sebelumnya di kuliah ini. Sehingga nantinya berkesan lah masa-masa kuliah kalian yang kalian gak bakal temuin lagi di dunia kerja gitu. Karena dunia kerja bukan saatnya nanti belajar apa-apa lagi, karena memang kalau udah perintah dari atasan kayak gitu ya kamu harus kayak gitu, nggak bisa diskusi sama atasan, ini kayak gini ya Pak, salah gimana ya, kan yang ada kamu diomelin nanti. Jadi harus benar-benar belajar di kuliah ini gitu, belajar dengan baik, semangat terus. Sepertinya bisikan hati seorang Kak Nurul ya. Gitu ya Pak. Terima kasih banyak Kak Nurul sudah berbagi cerita ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Semoga, amin. Semoga selalu sehat. Kita bertemu lekas tatap muka ya. Jadi biar kondisi bisa kembali normal. Semoga selalu sehat Kak Nurul. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk bergabung ya dengan obrolan ini. Bagus mohon izin untuk live Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya. Mengundang saya. Bagus izin live ya. Ya. Losing my way.